Pinjaman bunga 0% untuk mahasiswa. Kita pasti punya teman yang tidak terlalu pintar untuk mendapatkan beasiswa jalur prestasi. Tidak terhitung miskin untuk mendapatkan bantuan pendidikan. Tapi ketika membayar UKT, kesusahannya bukan main. Harus menghadap bagian keuangan yang akhirnya disuruh cuti atau mengundurkan diri. Setiap kampus swasta atau negeri pasti ada golongan menengah nyaris bawah seperti ini, dan mereka tidak terpantau pemerintah lewat radar kemiskinan ataupun radar prestasi. Padahal, golongan ini porsinya lumayan besar di setiap kampus. Kadang, mereka hanya mampu membayar di semester awal untuk mengamankan nama. Nama semester selanjutnya biasanya kesulitan. Ketika meminta solusi ke bagian keuangan, ya kembali lagi, cuti atau mengundurkan diri. Coba tanya ke kalian, pasti banyak. Bahkan dari mereka, banyak yang nekat menjual aset sampai pinjol demi kuliah tidak terputus. Kita tahu sendiri bahwa nilai pinjol sendiri bunganya bukan main. Dan di sini harusnya negara harus hadir. Dan saya memberikan usulan agar pemerintah memberikan pinjaman pendidikan. Mungkin terdengar asing, tapi beberapa negara sudah memberlakukan itu. Kita ambil contoh Malaysia dengan PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. PTPTN Malaysia adalah pinjaman pendidikan yang diberikan oleh negara bagi warga negara Malaysia yang menempuh pendidikan tinggi, baik di universitas politeknik ataupun vokasi, punya negara atau swasta, di dalam negeri maupun luar negeri. Bunga dari PTPN 0% jika dilunasi dalam waktu 12 bulan. Apabila belum lunas, bunga akan flat 1% sampai lunas atau jangka waktu yang ditentukan biasanya 15 tahun setelah lulus. Sistem PTPN Malaysia sangat bisa diterapkan di Indonesia jika memang ingin punya SDM tinggi yang banyak. Kita ambil contoh, mahasiswa UKT 8 juta. Karena ini biasanya sudah masuk ke golongan menengah agak bawah. 8 semester dikali 8 juta, itu 64 juta. Kita asumsikan lulus tepat waktu, lalu kerja dengan UMR Bekasi, misalnya 5,5 juta, tenornya 10 tahun. Angsuran per bulannya hanya 587.000. Bahkan, jika menggunakan penghitungan UMR Jember yang 2,9 juta angsurannya juga masih masuk akal. Tentu, dalam 10 tahun karir bisa naik turun. Ini hanya perhitungan ideal. Masalah utama dari student loan adalah gagal bayar. Dan ini masalah yang diderita oleh semua negara yang menyediakan student loan. Walaupun banyak yang ungkap, partisipasi penduduk terhadap pendidikan Malaysia itu lebih tinggi, mencapai 41,26%, bandingkan dengan Indonesia yang hanya mencapai 6,28%. Ya, daripada investasi ratusan miliar dan masih awang-awang, mungkin lebih baik investasi ke sumber daya manusia. Saya agak menyebut IKN ya.